Itu termasuk sebenarnya ada salah satu gangguan sih sebenarnya, obsessive compulsive disorder. Jadi gangguan kecemasan. Kalau ngelihat sesuatu yang nggak sesuai itu ada muncul kecemasan gitu. Jadi misalnya ada yang kotor, kalau nggak kelihatan aku nggak masalah, tapi kalau kelihatan itu keganggu gitu rasanya gitu. Terus melakukan sesuatu berulang-ulang, ini benar-benar udah sesuai atau belum, terus aja diulang-ulang. Jadi ada kayak gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk OCD-nya aku ke hal-hal kayak gitu di rumah gitu. Jadi semuanya harus tertata lurus, semuanya harus sama gitu. Kalaupun mau beda, tapi kalau kecuali misalnya ada yang beda-beda tapi ada temanya, nah itu kecuali kalau itu gitu. Tapi kalau yang harusnya lurus harus lurus, nggak boleh ada misalnya kayak ada tetesan air di wastafel, kalau ke bawah tuh nggak boleh, satu tetes pun nggak boleh, harus kering. Jadi kamar mandi tuh harus kering, selalu harus kering gitu. Sebetulnya ya karena suami aku sebaliknya dari aku gitu, jadi dia ya udah biasa aja, biasa banget gitu. Jadi misalnya mau dia mau ada yang netes pun dia nggak ngeh gitu kan, maksudnya ya itu normal bagi dia, nggak normal buat aku. Tapi kecenderungan aku normal buat aku, nggak normal buat dia gitu. Jadi itu sebenarnya yang jadi benturannya di situ aja gitu. Karena kebetulan aku, ibuku, saudara kembarku juga sama kayak gitu, cuman OCD-nya tuh beda-beda gitu. Kalau ibu aku lebih ke yang kayak kebersihan itu kan. Nah kalau aku masih bisa dialihkannya karena ada kesibukan lain. Tapi kalau udah diem di rumah dalam waktu yang lama ngelihat kayak gitu, itu bisa uring-uringan gitu. Kalau misalnya ngelihat yang nggak rapih gitu bisa uring-uringan. Jadi memang nggak, kalau pernah konsultasi juga sih sama salah satu psikolog gitu, itu memang nggak bisa dihilangkan tapi bisa dialihkan. Nah makanya pengalihan aku tuh menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, entah baca, entah misalnya ya ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi pulang misalnya udah capek, jangan lihat aja. Kalau ngelihat yang kotor atau berantakan pasti jadinya uring-uringan gitu. Jadi karena kan kecemasannya muncul pas pada saat lihat itu gitu. Kalau sampai sekarang enggak, karena kan waktunya juga nggak ada, cuman jadi lebih sering baca aja gitu. Nah, karena Karina juga dilihat di rumah kan banyak koleksi juga nih, koleksi kayak bukan koleksi, kayak memelihara hewan sih. Itu teman Karina baca juga hewan-hewan juga. Ya, salah satu pengalihan aku hewan juga salah satunya gitu. Nah, tapi ternyata punya hewan juga bisa jadi pemicu masalah yang lain, karena kan iya, nuhun. Karena misalnya kita punya anjing, punya kucing, kalau misalnya merekanya juga kotor, itu jadi masalah baru lagi gitu. Makanya harus sebisa mungkin dijaga. Kalau pas aku lagi nggak ada waktu, misalnya untuk jaga, tiba-tiba kelihatan ada kotornya, uring-uringan lagi gitu. Tapi setidaknya melihat gerak-geriknya, kelakuan mereka gitu, perilaku si anjing kucing ini kan jadi bikin senyum-senyum gitu, bikin masih agak-agak ngobatin lah gitu, ngobatin perasaan yang gak karuan gitu. Ada yang jantan itu suka di mana-mana aja. Begitu kelihatan langsung dipel lagi gitu, langsung dilap lagi semua. Nah, nanti udah dipel, dia begitu lagi dilap lagi, harus langsung gitu. Pernah kalau nggak ketahuan itu pasti penciuman aku juga pasti, oh ini ada di mana nih, ada di mana. Makanya kalau udah gitu udah aku masukin di dalam kandang aja gitu. Oh enggak lah, kalau ngurus semua kan waktunya juga nggak ada gitu. Yang ngurus, yang paling dominan ngurus di rumah semua tentang kebersihan itu ibu aku. Tapi kita juga punya semua yang ngebantu juga di rumah juga banyak juga gitu. Dan punya ilmu baru juga mereka akhirnya gitu dari ibu gitu. Karena kita bukan tipe yang, ibuku tuh bukan tipe yang suruh rapihin, suruh beresin, bukan tipe yang gitu. Yuk kerjain bareng-bareng, ini tuh begini. Jadi sambil diajarin, jadi akhirnya kita semua udah pada ngerti gitu yang ada di rumah gitu. Karena kebahagiaannya juga kan beda-beda. Ada yang bahagia dengan cara masing-masing gitu. Kalau aku sih bahagianya diem di rumah, ngobrol banyak, udah itu aja. Bikin kopi,
ngalor ngidul, cuman ngobrol-ngobrol aja sambil baca-baca, itu tuh udah kebahagiaan gitu. Jadi ya nggak ada, kalau misalnya mau bagi-bagi tips nggak bisa juga karena kan beda-beda gitu kebahagiaannya. Sebenarnya kalau ngomongin goals mah nggak akan habis-habisnya. Kalau mau ngomongin goals pasti minta abis selesai ini dapat ini pengen lagi apa, nanti udah dapat lagi pengen lagi, nggak akan ada habisnya. Jadi aku mah ngalir aja, nggak ada harus dapat ini harus dapat itu, nggak. Pernikahan, soal pernikahan, soal anak itu aku dan suami itu punya pandangan beda, punya pandangan sendiri gitu. Jadi nggak harus selalu sama orang kan gitu. Jadi untuk urusan itu kita punya pandangan sendiri aja gitu. Itulah yang menjadi harmonis keluarga Teteh sekarang. Ya kebetulan kaminya juga sepakat gitu berdua gitu. Kadang-kadang kan ada yang mungkin nggak sepakat, yang satu pengennya begini, satu pengennya begitu, akhirnya nggak ketemu jalannya gitu. Nah kalau kita tuh sebisa mungkin diskusi apa-apa semuanya ngobrol sampai mengerucut dapat akhirnya kesepakatan bersama kalau kita tuh begini, udah gitu. Jadi untuk urusan itu kita punya pandangan sendiri. Nah, terakhir mungkin koleksi kan bisa bilang kan selain duit apa sih Teh yang Teteh koleksi kayak baju apa? Sebetulnya tuh bukan koleksi ya, wig banyak, sepatu banyak, baju banyak tuh bukan koleksi, tapi aku nyebutnya senjata untuk tempur, senjata tempur berkesenian. Karena kerjaan aku, profesinya juga di situ, senjatanya juga di situ, impersonate ya kayak sekarang gini kan aku jadi Najwa gitu, harus pakai gimana rambutnya, gimana bajunya, ini juga koleksi aku sendiri gitu. Meskipun udah disediain dari tim wardrobe gitu, tapi kadang-kadang aku yang lebih tahu kesesuaiannya kayak gimana. Nah itu termasuk yang OCD-nya itu juga termasuk ke penampilan kayak gitu kan. Jadi semua baju-baju yang ada juga bukan cuman untuk koleksi gitu, tapi memang kebutuhan yang memang untuk dipakai gitu. Perfeksionis lah bisa. Kalau nggak tahu sih, kalau aku nggak nyebutnya perfeksionis itu ya salah satu gangguan kecemasan aja sih. Cuman jadinya akhirnya bisa jadi sesuatu gitu. Jadi karya lah jadi. Ya bisa dijadiin gitulah gitu. Aku boleh minta kritik nggak buat selebriti apa aja? Kan kakak lagi pakai fashion itu Najwa siap mungkin dengan gayanya Kak Najwa boleh nggak? Gimana apa nyebutnya? Saksikan selebrita pagi di Trans 7. Oke. Jam setiap hari apa? Oh udah setiap hari. Oke. Hanya di Trans 7 gitu. Oke. Oke, untuk pemirsa jangan lupa ya saksikan terus Selebrita Pagi setiap hari hanya di Trans 7. Makasih Teh. Udah ya, aman ya. Makasih Teh Rina. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.